Pada video kali ini saya akan menerangkan tutorial ganti soket USB untuk Epson L1300 atau T1100. Nah, itu sama saja. Simak video ini sampai habis. Nah, kenapa soket USB perlu diganti? Pertama adalah mungkin sudah rusak. Yang kedua, dia tidak terdeteksi di komputer, sehingga printer L1300 tidak bisa diperintah cetak karena di drivernya atau di menu printernya dia tidak ada atau tidak terdeteksi. Kalau yang saya contohkan ini dia USB-nya rusak. Ini kasusnya seperti ini ya. Tuh, ini dia sudah kocak ya, sudah tidak kencang lagi, dia gampang bergoyang, sehingga ini rawan menimbulkan masalah di mainboard atau di printer secara keseluruhan. Makanya ini kami ganti. Nah, kalau gantinya kami adalah memakai sistem kanibal atau mengambil dari unit mainboard lain. Ini sudah kami copot dari unit lain. Kalau ini beli ya bisa saja asal speknya sama. Ini ada 4 pin di sini, kemudian ada pengunci di samping kanan kiri. Kemudian di sini ada lubang baut, atau misalkan nggak ada yang persis seperti ini, bisa cari yang mirip-mirip. Yang terutama adalah posisi pinnya, posisi pin di sini. Kemudian pengunci ini cukup penting karena kalau tidak ada pengunci nanti kita masukkan USB, dia mudah rusak si pin atau PCB di sini. Nah, ini langsung saja ke tutorial melepasnya. Melepasnya seperti ini ya. Pertama adalah siapkan solder. Ini kayak yang kami gunakan adalah solder biasa ya, bukan solder blower atau solder uap. Nah, yang penting soldernya harus bagus. Kalau daya yang paling ideal adalah 40 watt. Kalau mereknya ini pakai Good atau GOOT tipe KX40R. Ini, atau suka dengan merek lain juga masalah, yang penting kualitasnya bagus. Kemudian yang kita siapkan berikutnya adalah penyedot timah. Ini juga pakai Good, modelnya adalah GS100. Dua alat ini harus bagus ya, jangan sampai pemakai alat yang murahan atau tidak bagus nanti bisa menimbulkan masalah baru, atau si jalur yang di sini ini malah rusak kalau alatnya tidak memenuhi standar ya. Jadi alatnya harus bagus syaratnya. Kemudian yang kedua adalah yang syarat berikutnya adalah sabar, jangan terburu-buru. Nah, karena ini memerlukan keahlian atau skill, walaupun sepele ya, tapi kalau misalkan belum punya keahlian cukup, ini bisa merusak jalur-jalur yang ada di sini, karena ini jalurnya kecil, jadi rawan sekali untuk rusak.
Langkah yang pertama adalah kita blok atau kita ambil pin yang 4 dulu ya, yang pin kecil. Alasannya adalah biar posisi USB-nya tetap terkunci kuat. Nah, kita blok seperti ini si pinnya yang 4 tadi, biasanya untuk data. Nah, kita pakai timah ya, secukupnya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau misalkan terlalu banyak, dia bisa malah menetes ke jalur sini, sehingga malah bisa menimbulkan masalah baru. Segini saja cukup ini timahnya. Nah, yang perlu jadi catatan, ini PCB-nya perkiraan ini 2 layer, mungkin bisa lebih ya ini, tapi ini perkiraan saja, ini 2 layer. Jadi ada bagian bawah dan bagian atas. Di sini juga ada timahnya ini. Jadi pengerjaannya harus hati-hati, jangan sampai kalau soldernya kurang panas dipaksakan. Nah, pertama-tama kita blok dulu timah yang sudah kita tambahkan tadi sampai agak lama ya, biar benar-benar timahnya itu menembus sampai bagian atas. Terus kita tarik. Nah, kita cek sambil kita goyang-goyang ya, biar tahu kalau ini benar-benar sudah lepas. Nah, kalau sudah pasti si pinnya bisa digoyang, berarti mungkin sudah copot sampai layer yang atas sendiri. Nah, ini sudah bisa digoyang ya, berarti dia sudah lepas dari PCB. Nah, kalau belum yakin bisa diulang lagi langkahnya. Ini masih agak keras yang satu lagi. Kita ulangi langkahnya dengan diblok lagi timahnya. Seperti itu. Kita tempelkan agak lama. Setelah itu kita tarik. Nah, kalau sudah, bisa ke pin yang sebelahnya, yang 4 sebelahnya. Caranya sama. Agak lama ya, karena ini 2 layer, jadi pastikan panasnya tembus sampai ke atas. Ini agak digoyang sedikit nggak apa-apa, kemudian ditarik. Kita bisa lihat ya di sini. Ini sudah terangkat timahnya. Tinggal dipastikan dia sudah lepas. Kalau belum terangkat atau masih belum bisa digoyang-goyang si pinnya, itu diulangi lagi langkah seperti tadi. Nah, setelah keempat-empatnya itu sudah yakin lepas dari PCB dan bisa digoyang-goyang pinnya dengan mudah, dia bergerak jadi nggak ada lengket ke PCB. Kita ke langkah berikutnya, yaitu ke pengunci port USB. Ini ada 2 ya, yang timahnya paling besar. Ini digunakan hanya untuk pengunci saja, biar saat kita colokkan USB seperti ini, kita masukkan seperti ini, dia tidak bergerak. Nah, ini yang langkah terakhir untuk pelepasan. Caranya sama seperti yang tadi. Kita blok dulu
1, 2. Karena ini juga double layer, nah kita harus hati-hati. Pastikan kalau sudah tembus ke layer atas. Nah, kalau belum tembus, diulangi lagi sampai benar-benar timahnya terangkat. Nah, ini ya, dia sudah terangkat satu dan sudah bisa gerak si port USB-nya, jadi dia sudah lepas, tinggal ke port satu lagi. Nah, sepertinya ini belum berhasil. Kalau dikira-kira belum terangkat, jangan dipaksa untuk angkat USB-nya. Timahnya harus benar-benar kosong ya. Dan satu lagi kita coba untuk menariknya. Nah, ini sudah copot. Nah, seperti ini ya. Ini sudah copot. Di sini juga sudah copot dan tidak ada jalur yang rusak. Berarti kita sudah berhasil mengangkat si port USB yang rusak tadi. Nah, ini sudah rusak. Kita ganti yang masih bagus. Jadi kita masukkan saja ke sini. Nah, setelah itu kita pasang ke tempatnya seperti ini. Dan pastikan semua pinnya keluar ya. Pinnya ada 4 untuk USB. Untuk data, nah, yang 2 ini adalah pengunci. Untuk langkah pertama untuk pemasangan, kita solder dulu bagian pengunci agar ketika kita solder di pin data, si port USB-nya tidak bergerak kemana-mana. Ini sambil kita pegangi seperti ini biar posisinya pas. Nah, seperti itu ya. Ini sudah satu pot sudah terkunci untuk bagian timah penguncinya. Dan yang satu lagi kita lakukan solder lagi. Nah, ini sudah terkunci. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita solder untuk pin-pin datanya yang ada 4 itu. Ini ya hasilnya. Ini sudah terkunci. Nah, ini sudah terkunci semuanya. Kita rapikan kalau perlu. Ada 6 pin totalnya. Kemudian langkah terakhir adalah membersihkannya dengan thinner.
biar pinnya rapi dan tidak ada bekas solder. Kita bersihkan dengan thinner. Nah, ini dia hasilnya. Tunggu sampai kering ya, mungkin sekitar 5 menitan lah, kurang lebih 5 menit. Tunggu sampai kering baru kita lakukan tes. Tesnya cukup dengan pakai USB dulu. Jadi nanti pakai USB seperti ini, kemudian pakai power supply, kemudian pakai panel yang di sini kita nyalakan. Setelah itu kita cek di laptop atau PC, nah itu terdeteksi atau tidak. Nah seperti itu ya. Kalau sudah terdeteksi tinggal pasang ke unit printernya. Sekian dari saya Printer, semoga bermanfaat.